Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang kita banggakan pada kali ini kita akan ada ngobrol lagi nih. Ngobrol tradisi intelektual dan peradaban. Ya, kalau kita ada sesi ngobrol worldview, kita ngobrol tradisi intelektual dan peradaban. Nah, kali ini tema kita agak jauh ya, agak piknik agak jauh ke masa lalu, yaitu peradaban pra-Islam. Entah itu ya mungkin Mesopotamia yang mau dibicarakan ya, atau yang lain juga boleh, misalnya menguasai atau apa, tapi harus dicoba semuanya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang Mesopotamia, Mesopotamia. Mesopotamia, Susah banget. Mesopotamia yang mana ini kita akan mengulik atau kita akan mempelajari secara bersama. Secara konteks sejarah ini belum kita kenal secara mendalam, terutama kita selaku mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru dihitung karena kita masih sudah berjalan 1 tahun dan baru semester 3, yang mana seharusnya di Unida Gontor ini melekat dengan Islamisasi, mengaitkan semua ilmu pelajaran dan mungkin segalanya dengan Islamisasi. Oleh karena itu, kita di bidang komunikasi ini akan mempelajari nih bagaimana sejarah terdahulu ya meningkatkan kualitas mereka atau enggak meningkatkan kemampuan-kemampuan mereka, orang-orang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu, dengan pemahaman komunikasi seperti kita. Sehingga ini kita akan lebih menguatkan lagi dan lebih tersadar kembali bahwasanya sejarah dahulu itu sangatlah kuat dan pengaruhnya ini memang begitu panjang pada masanya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Rizki. Mungkin kita langsung on point, Her. Jadi mungkin yang kita tahu di Mesopotamia itu sebelumnya ada, setelah peradaban sebelum Islam ada yang namanya Baghdad ya. Ketika muncul Islam, muncullah yang namanya Baghdad. Nah, yang dimana di Baghdad itu ada yang namanya Baitul Hikmah nih. Nah, ini ada yang menarik nih dari sejarah runtuhnya Baghdad, atau kan nih kalau yang kita tahu kan Baghdad itu kan dijarah atau diserang sama bangsa Mongol. Nah, pikir itu apa sih yang istimewa dari Baghdad sampai bangsa Mongol ini mau menjarah bahkan mau menghancurkan Baghdad itu? Oh, jadi ya salah satunya itu, kalau kita baca kitabnya kitab Bidayah wa Nihayah, itu punyanya siapa itu? Tarikh Tabari juga nyebut juga tentang suku di Baghdad. Jadi peruntuhan itu Baghdad itu sebenarnya ada faktor internal eksternal juga. Eksternalnya karena serangan kan, internalnya karena memang ada kebijakan politik yang ya karena sudah nyaman ya. Kalau sudah nyaman, ya sudahlah. Gimana kalau kekuatan militer dikurangi, ya lama-lama Berpengaruh seperti itu. itu satu sisi. Cuman gini, kita harus melihat bahwa sebenarnya itu Baghdad ini lebih, yang diruntuhkan oleh Mongol ini lebih ke kota administratif pemerintahan. Jadi gini ya, sistem kebangsawanan masa lalu itu nggak seperti kita sekarang ya. Kayak gini. Jadi dulu itu namanya kekuasaan orang itu ada di wilayah-wilayah tertentu. Ya. Andai kata ada penahlukan pun, misalnya ya penahlukan Islam ke Iran atau Irak dan sebagainya, bangsawan lokal tetap diberikan tempat, jatah, diberikan kekuasaan untuk ngatur wilayahnya masing-masing. Kenapa? Karena gini, itu seperti ente anak kecil dapat mobil besar, buat apa tuh mobil? Makanya ente butuh orang lain, selalu butuh orang lain. Sama kayak orang kaya sibuk, siapa yang bersihin rumahnya? Itu orang lain. Ya kan? Jadi kenapa pada masa lalu Islam itu juga membuat sistem seperti itu, dan dari masa lalu pun di Baghdad itu cuma pusat kotanya aja. Ketika Baghdadnya diserang, ya udah bisa aja kayak misalnya ibu kota kebakaran, ya udah kita bisa aja. Ya, pinggir-pinggirnya biasa aja. Ya mungkin kita simpati bla 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 ya, tapi yang kita di Jogja, di Ponorogo ya mungkin mendirikan ini sendiri atau apa ya. Jadi kayak gitu, kayak Indonesia pada masa lalu. Islam pada masa lalu tuh seperti itu. Nah, makanya kalau kita hubungkan dengan peradaban pra-Islam dan dalam konteks ini, itu kalau saya lihat hampir sama sistemnya. Sistem kerajaan itu, sistem imperium itu namanya. Itu mereka suksesinya adalah dari keturunan. Nah, kalau ketika Khulafaur Rasyidin itu bukan dari keturunan. Nah, ini perbedaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Gak ada keturunan. Meskipun sama-sama keluarga dengan Nabi, ya benar. Nah, itu kan. Kenapa Abu Bakar kok bisa keluarga dengan Nabi? Karena dia menikah dengan Aisyah. Jadi
Semua khulafaur rasyidin itu punya hubungan keluarga dengan Nabi. Dari sisi nasab maupun jadi menantu atau ayah menantu. Jadi kayak biasanya gitu. Tapi bukan berarti itu terus suksesinya adalah kepada anaknya. Nah, pada Bani Umayyah itu mulai ada perubahan nih. Perubahannya apa? Ya mungkin karena sistem negaranya udah mulai ya tertata ya. Akhirnya orang, oh, kenapa enggak anak-anak aja yang melanjutkan gitu. Jadi mulai ada ide-ide seperti itu. Ya itu bisa bagus, bisa nggak bagus. Ya kan? Ya bagusnya mungkin ya namanya mungkin ya, orang-orang tua itu serius untuk mewariskan sesuatu yang benar pada anak. Tapi yang nggak bagusnya ketika rajanya emang masalah. Ya. Karena gini, kalau sistem kerajaan itu udah stabil, dia itu raja ada apa enggak itu nggak terlalu ngaruh dalam kehidupan administrasi. Karena sistemnya udah terbangun rapih ya. Nah itu sama kayak kita misalnya di Gontor, pimpinannya ganti juga bisa aja, gak ada yang berubah. Ya, betul tetap berjalan ya. Ya, nah itu sama kerajaan Islam pada masa itu tuh sistemnya terjadi kayak gitu. Meskipun Baghdadnya diserang, habis itu ada lagi tuh kerajaan-kerajaan yang lain tuh, Mesir di mana tuh ada lagi. Ini sama aja sebenarnya. Baghdad pindah lokasi aja. Pindah apa ya? Cuma geser kekuasaan aja. Nah, tapi apa yang menarik di Baghdad itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang disimpan di sana. Di perpustakaan itu. Ya di antaranya yang memuat tentang peradaban terdahulu ya. Di antaranya apa? Peradaban Yunani, Mesir dan lain sebagainya itu catatan tentang itu banyak. Ya. Bahkan sejarawan ya kayak Ibnu Khaldun, terus tadi yang saya sebut Tobari, terus Imam Ibnu Jarir at-Tobari, terus ada lagi yang lain, Ibnu Halikan dengan tarikhnya, dan ini semuanya juga mereka menulis berdasarkan referensi-referensi yang ada di situ. Ada situ. Nah, kalau cerita apa yang dibuang oleh orang Mongol ke Sungai Tigris itu sampai sungai yang hitam gitu kan, karena tinta itu, ya buku yang benar. Tapi buku apa yang dibuang? Ternyata itu adalah buku-buku tentang Islam. Hukum Islam, teologi Islam, terus fikir dan lainnya ya dibuang. Tapi itu memang benar hitam atau hanya sekedar menganalogikan Ya, bukan analogi, sungai hitam? Ya karena zaman dulu tinta itu Basah. jadi artinya Sampai sebanyak itu. iya, memang sebanyak itu. Ini buku karya ilmuwan Muslim bidangnya Islam aja yang hilang. Yang lain diambil. Kalau ini bukan tentang agama, diambil. Diakuisisi. Iya, memang kayak gitu. Peradaban itu seperti itu. Ya kan? Itu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia itu juga sama juga. Sistem-sistem administrasi Persia itu sebagian dipakai juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, bagian tanah dan lain sebagainya. Karena memang mengatur sesuatu yang besar itu gak gampang. Betul. Ya kan? Nanti aja udah ngalamin tuh misalnya di HMP. Di HMP yang kecil kayak gitu tuh bagi tugasnya kita lama-lama harus nungguin, harus apa, kadang-kadang. Iya, betul. Lu bayangin kalau itu wilayah kerajaan yang luasnya dari pojok ke pojok tuh, gimana kontrolnya tuh? Betul. Walaupun kita punya WA kan gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, sama kayak di Indonesia juga gitu. Misalnya pemerintah pusat kayak gini, pemerintah daerah kayak gini. Nah, ini kok kayaknya nggak kompak ya, emang sulit untuk persepsinya sama. Pertama di antaranya mereka belum pernah ketemu dan mereka nggak saling tahu. Nah, sama juga dengan peradaban yang lain juga gitu. Jadi di peradaban Mesopotamia itu yang pada akhirnya nanti akan melahirkan kota-kota tua ya, kayak Baghdad itu juga termasuk kota tua ya. Baghdad, terus juga Damaskus itu, makanya tuh Bani Umayyah kan mendirikan pusatnya di mana? Bani Umayyah itu Damaskus, Syria. Habis itu Bani Abbasiyah pindah ke Baghdad tadi. Itu dua-duanya tuh sama-sama kota tua yang udah jadi pusat perdagangan. Cuman dibangun ibu kota kayak kita ya orang Indonesia bangun IKN gitu. Ya, KN. Jadi sama aja, fenomena itu sangat-sangat mirip dengan perilaku orang zaman dulu. Oke, Ya, benar. makanya ada mindah ibu kota, bikin ibu kota baru, sebenarnya hanya untuk saling melepas kekuasaan aja satu sama lain. Meskipun pindah ibu kota Kalimantan, kulturnya kan tetap gitu kan. Di antaranya seperti itu. Nah, sama peradaban Mesopotamia itu kalau saya boleh cerita ya ringkasannya aja ya, itu sebenarnya peradaban-peradaban yang ada di sekitar Babilonia, atau karena peradaban itu munculnya di Irak, sekitar Irak Iran itu memang karena ada sungai yang besar, sungai Efrat, sungai Tigris itu dia membentuk semacam daerah semacam bulan sabit, ya kan? Jadi ada fertile crescent, jadi bulan sabit yang subur itu daerah bulan sabit sebenarnya kayak bulan sabit yang subur, sehingga orang cenderung untuk bisa menetap di sana dan tinggal di sana. Betul. Ya, loh kenapa? Ya memang nanam ada. Orang kan zaman dulu itu makannya hanya tergantung dua, pertanian atau peternakan. Iya kan?
Peternakan jelas dia makan entah sayur, buah, ya kan? Hmm. Kalau orang-orang gurun apa yang dimakan? Peternakan, Peternakan. hewan. Ternakan juga. Nah, kambing dan lain sebagainya. Pertanian nggak selalu, ya. Makanya disebut kayak Mekah nih, nih kayak Mekah nih. Mekah itu disebut kota pada zaman dulu. Kenapa? Karena pusat perdagangan, pusat orang ke sana, ziarah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di Mekah itu nggak memproduksi sesuatu, kalau dibilang. Ya, karena memang nggak Orang ada datang, tempat. terus jual. Iya. Iya, orang nggak di sana nggak ada kok tiba-tiba kayak pabrik apa di Mekah nggak ada pabrik. ada. Ya, Jadi jadi, orang dari jauh datang ke situ buat nah jualan. orang Iya. orang untuk dagang gitu aja. Ya pusat perdagangan. Ya termasuk makanya disebut Nabi Muhammad itu ketika kecil diasuh di desa, ya kan? Disebut Badui, orang pedalaman. Jadi Iya, yang padang pasir, Ah, iya, padang benar. pasir, pedalaman yang daerah rumputan tadi itu termasuk pedalaman. Ya, di pedalaman orang mau membesarkan ternak. Mm-mm. Kalau udah besar bawa ke padang pasir untuk Betul. itu tadi buat jadi bahan untuk penghidupan. Tapi kalau mengenang kembali tadi ya, atau kepikiran kembali perihal tadi Mongol tadi, alasan terbesar selain dia jadi kompetitor di itu ingin menguasai kembali itu, ada alasan tertentu nggak? Mungkin dia kayak ketakutan kalau ini nggak dikuasain atau nggak dihancurkan, bangsa kita akan runtuh atau seperti apa? Mongol itu kalau saya boleh bilang sebenarnya bangsa yang nomaden aslinya. Nomaden itu dia nggak punya peradaban tetap. Berpindah-pindah. Nah, akhirnya kan sekarang kayak gini nih. Jadi gini ya, kalau saya boleh bilang gini, peradaban itu justru dia punya dua jenis, mungkin yang mengakar dan bisa memakan dalam tanda petik memakan kultur budaya lain, sehingga siapapun orang yang berkuasa budayanya tetap itu, Ya benar. ya kan? Walaupun dia udah nggak Mongol, ya kan? Sama kayak gini, sama kayak Yunani, terus ada Persia, Yunani dan lain sebagainya itu sebenarnya peradabannya apa mereka? Itu kan kerajaannya aja, ya kan? Yunani yang baru pun ya Romawi itu mereka ngikutin Yunani kuno, ya kan? Romawi yang baru tuh ya itu yang sekarang tahunnya itu tahun 2025 itu tahun Romawi, Romawi tapi tahun apa namanya tahun Kristus, ya kan? Nah, ini mereka itu ngikutin budaya Yunani kuno sebenarnya. Dari sisi apa? Dari sisi semuanya. Jadi orang Romawi yang mereka tadinya itu orang-orang ya biasa, ini mereka menyerap kebudayaan Yunani. Sama juga dengan orang Mongol. Mongol ini pada akhirnya menyerap kebudayaan Islam juga karena mereka nggak punya basis kebudayaan. Akhirnya jadilah orang-orang kayak di India, ya kan? Mereka jadi punya nama-nama kemongol-mongolan, ada Khan-Khannya kan. Iya. Oh iya. Makanya ada Sayyid Ahmad Khan itu ulama India, ada juga apa namanya yang Khan-Khan yang lain itu mereka masuk Islam juga karena mereka merasa hidup ini cuma nguasain aja, naik kuda perang terus apa? Ya. Itu seperti itu, ya kan? Ya. Akhirnya mereka nggak punya ide tentang membangun pusat peradaban, nggak ada idenya. Ya, memang mereka ahli itu di peperangan dengan menunggang kuda. Itu khas orang Mongol itu emang sangat ahli dalam menunggang kuda dan peperangan. Dan itu mereka terpengaruh dengan itu tadi budayaan Cina. Cina kuno. Jadi Cina kuno di era raja-raja dan Cina itu juga sama dulu tuh. Mereka punya kerajaan yang banyak sekali dan saling berperang. Akhirnya mereka menjadi satu imperium di bawah dinasti Qin kalau nggak salah. Mereka ada dinasti macam-macam, ada dinasti Zhou, ada dinasti Han, ada dinasti Qi, ada dinasti Qin, ada dinasti apa lagi ya? Ya makanya ada dinasti Ming itu. Ya. Jadi era-era kerajaan Cina. Nah itu berakhir dengan revolusi Cina oleh Dr. Sun Yat-sen kan pada tahun berapa itu. Jadi dia Cina berubah jadi republik. Jadi satu kan? Nah itu jadi republik itu masih miskin banget. Belum seperti sekarang. Nah belum seperti sekarang lah ini nih. Tapi seperti sekarang itu mereka mengadopsi nilai-nilai Cina kuno mereka itu. Ada campuran Konfusiusnya, ada campuran apanya dan lain sebagainya. Nilai-nilainya itu dibangun terus. Sehingga sekarang menjadi besar kayak gitu. Iya. Kalau dibilang mereka komunis, komunis hanya partai di sana. Iya. Dan orang menjadi anggota partai komunis itu sangat sulit di Cina. Seleksinya ketat. Dia seleksinya harus ini. Nanti mau jadi presiden pun karirnya naik-naik. Jadi dia harus pernah jadi wali kota. Jadi semua presiden di Cina itu dia pernah jadi wali kota. Nanti jadi wali sekretaris kota yang besar. Nanti jadi wali kota yang lebih besar lagi. Nanti jadi gubernur lagi sampai dia naik karir jadi gubernur, jadi presiden. Jadi nggak bisa satu kali jadi gubernur di mana,
Jadi gubernur sana terus masuk gorong-gorong jadi presiden, ya nggak bisa kayak gitu. Betul. Permodalan yang punya pengalaman dan kerja keras, tukang kayu tiba-tiba jadi pemimpin kan. Nah, ini nggak bisa di-spill kan. Tapi saya mau bilang bahwa Bawa ke situ. jadi sama kerajaan masa lalu juga gitu. Misalnya gini, Umar bin Khattab dulu panglima perang. Jadi karirnya Khalifah itu macam-macam. Ada yang dari panglima perang, Ya. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu panglima perang. Ada yang dari apa? Pedagang. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya kan? Abu Bakar itu karirnya dari apa? Pedagang. Dagang. Gitu. Jadi memang untuk menjadi penguasa pada zaman dulu itu banyak karirnya, bisa lewat militer, ya kan? Bisa lewat tadi itu dagang, ya kan? Ya. Satu lagi komposisinya nanti bisa lewat organisasi sosial kayak keagamaan. Ya kan? Nah itu makanya disebut negara sekuler atau negara modern sekarang ini itu mau menghilangkan pengaruh-pengaruh kayak tadi itu, ya kan? Bebas orang itu, jadi karir itu enggak. Tapi kan sebenarnya di masa sekarang pun ya orang menjadi orang menjadi tingkat pucuk pemimpinan apapun itu lewat karir tadi itu, ya kan? Jadi, Karena kan menggambarkan kalau dia memang punya riwayat dan punya pengalaman yang cocok, nah maka apa yang akan diharapkan itu sesuai. sama makanya itu kepercayaan publik, ya kan? Jadi kadang modal itu mungkin bisa jadi ya kalau modalnya udah gede bisa lebih cepat. Jadi kayak kita nih, kita bikin podcast, nanti modalnya kayak apa? Ya mungkin kayak gini aja modalnya. Mungkin kita modalnya dulu kayak apa? Nanti lama-lama nanti gimana tergantung kita produktif, proaktif atau enggak. Makanya saya tetap akan support di sini. Ya terus juga tentang kita kembali ke peradaban kuno pra-Islam, itu juga mereka punya kebudayaan dan semacam apa ya? Misalnya Mesopotamia yang kuno itu. Iya. Tuhan-tuhan apa di era mereka tuh? Nanti baca nggak? Saya bacanya yang sebelum itu, Wah, apa sebelum itu? Islam. Itu sebelum Islam Mesopotamia mas sebelum Islam. Maksudnya yang saya mau bahas juga itu apa? Kan sebelum pada zaman Mesopotamia kuno itu ada namanya bangsa Sumeria. Sat. Ya sebenarnya. Nah itu ini agak kontroversi juga sih kalau mau dibilang. Jadi ada yang saya baca itu jadi ada kepercayaan yang namanya Anunnaki, Sat. Tuhan Anunnaki. Nah itu yang saya bingung itu di mana orang-orang tuh mendapatkan peninggalan kayak tablet-tablet kuno gitu. Saat itu ada orang yang belajar untuk menerjemahkan. Ketika diterjemahkan itu menceritakan tentang kisah-kisah. Jadi awal mula di mana Tuhan Anunnaki ini menciptakan manusia yang dimana dia mencampurkan DNA-nya dia dengan bangsa kera. Nah, maka dari situ dia lahirlah yang namanya manusia, terciptalah yang namanya manusia kan. Nah, dan ini bahasanya secara konteks Anunnaki ini kalau menurut saya kayak alien gitu, Sat. Kalau di cerita tablet kunanya itu. Nah, dimana dia dari planet Nibiru. Nah, planet Nibiru terus datang ke bumi kan untuk mencari emas. Itu dia karena dia butuh yang bahasanya budak. Karena dilihat kebanyakan di bumi ini cuma kebanyakan ada kera, bangsa-bangsa manusia kera itu. Akhirnya dia mau menciptakan yang namanya orang untuk budak untuk membantu dia mencari emas. Akhirnya dia membantukan DNA-nya dia dengan bangsa kera ini. Nah, kalau saya baca-baca juga itu hampir mirip ceritanya ketika dia menciptakan Nabi Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi ini cerita awalnya seperti itu. Cuman yang pertanyaannya tuh kan di tablet juga itu kan dia menceritakan tentang Nabi Adam, tentang ada namanya di suatu zaman itu ada namanya banjir besar. Ini apakah memang dulu itu sejarah Islam satu atau itu sejarah Islam ini diselewengkan? Agak sulit juga ya kita mengonfirmasi hal-hal yang sudah kuno. Tapi gini, di dunia kuno itu sumber informasi itu bisa dua hal, cerita tutur tadi itu terus ditulis. Nah sekarang pertanyaannya orang itu menulis itu dari mana? Ya itu. Nah, bisa jadi dari cerita. Atau ya saya kasih atau dia bisa saja cerita itu ditulis secara metaforis. Secara metaforis itu gimana ya? Disama-samaan. Disamarkan terus juga dibikin perumpamaan. Iya. Kayak gini nih, dewa-dewa Yunani itu dari mana asal ceritanya itu? Kepercayaan. Hanya berawal dari cerita. Itu dari cerita yang ditulis dalam Herodotus. Makanya antum kalau baca di Tarikh Herodotus terus siapa lagi? Nah, itu kan, itulah mereka yang pertama kali membuat cerita-cerita tentang dewa-dewi tadi itu. Di peperangan dan lain sebagainya itu seolah-olah kemenangannya karena ini berkat dewa ini. Di Arab juga gitu. Akhirnya ada berhala Lata Uzza itu kan karena mereka kita berhasil mengusir suku ini karena perlindungan Lata. Jadi begini patungnya. Jadi kayak gitu. Itu namanya zaman dulu itu karena orang pengetahuan itu belum banyak, akhirnya orang hanya mempercaya apa?
tutur cerita atau sesuatu yang sudah tertulis di situ. Padahal aslinya apa yang kayak gitu, kalau saya boleh bilang belum tentu kayak gitu. Mungkin dia hanya menceritakan supaya dipahami orang. Ya, karena apa? Karena kecerdasan orang zaman dulu kalau saya boleh bilang ya hampir sama dengan kecerdasan zaman sekarang, malah sama saya bilang. Kenapa sama? Karena ya tadi ya, katakanlah misalnya gini, orang zaman sekarang bisa berhitung, zaman dulu juga bisa. Mereka menciptakan sistem bilangan, ya kan? Ya, Angka dan lain sebagainya untuk menghitung. Terus juga ada hal-hal yang lain, pertanian, Algoritma. juga ya gitulah kira-kira. Ya, jadi sama kecerdasnya. Cuman mungkin teknologinya nggak ada, ini mic nggak ada, podcast nggak ada, gitu aja. Beda teknologi aja. Ya, nah itu yang diklaim bangsa modern atau ya katakanlah orang Barat modern sebagai perkembangan peradaban. Tapi sebenarnya kalau dibilang manusia itu tetap aja kayak gitu. Sama dengan pada mereka dulu dan sekarang itu keadaannya hampir sama. Makanya saya tadi bilang, mungkin cerita itu dibuat untuk membuat suatu sistem kepercayaan tertentu. Nah itulah yang disebut agama oleh Barat itu gitu. Cerita-cerita yang dibuat untuk membuat orang percaya dan mudah diatur. Nah, itu gitu. Makanya ketika orang Quraisy mendengar cerita-cerita dari Al-Quran itu mereka bilang ini adalah kisah orang terdahulu, asatirul awalin. Nah, jadi sama. Ya, tapi bedanya Al-Quran ini benar-benar cerita yang nyata. Nah ini jadi orang itu ketika memahami peradaban pra-Islam, dia tidak selalu harus melihat itu sebagai sesuatu yang diperdebatkan benar apa salah, tapi kita harus yakin bahwa di peradaban itu bisa jadi ada orang yang emang dia juga nabi. Makanya ada hal-hal yang baik dan benar mungkin pada masa itu dan masih dipakai hingga sekarang, ya teknik pertanian atau apa, ya kan, makanan yang dikonsumsi atau apa, ya mungkin ada seperti itu, atau etika, ya kan, hukum sosialnya seperti apa. Nah itu jadi pada peradaban masa lalu seperti itu, sehingga itu dijadikan bahan untuk film. Kayak Anunnaki itu sekarang udah jadi film kalau nggak salah tuh. Udah di Bennett. Yang ada di Bennett ya, ada yang di Bennett, ada juga yang enggak. Tapi ya kalau di Bennett ya enggak juga, mesti juga sih. Bukunya Ada lagi, yang ada. nah bukunya yang ada. Terus juga ada film juga mirip juga kayak gitu. Jadi emang bumi ini punyanya alien. Jadi bumi ini semacam kecamatan kekuasaannya alien tertentu aja. Saya nggak tahu tuh judulnya apa, lupa itu filmnya. Jadi sama, itu namanya teori-teori tentang manusia di bumi. Makanya dalam Al-Quran jelas banget teorinya dijelaskan bahwa ini bumi ini memang milik Allah yang memang manusia kasih titipan amanat untuk mengelola. Ini bukan berarti itu nggak ada akhirnya. Nah, itu dia yang disebutkan oleh Al-Quran, itu bukan berarti itu nggak ada akhirnya, tapi memang ini untuk menguji dan juga nanti akan ada akhirnya. Ya, akhir dari seluruh alam, bumi dan seluruh alam. Sama. Makanya orang-orang yang kayak modern kayak tadi itu pada masa lalu, orang masa lalu tuh mereka nggak percaya adanya akhir seluruh alam, nggak ada. Bagi mereka ya ini akhir dunia gitu aja. Nanti ada dunia yang lain. Itu orang Barat. Nah, jadi peradaban kuno itu juga mereka menyebutnya sebagai unsur-unsur yang membangun peradaban kepercayaan, ya, kepercayaan manusia tentang sosial, ya, kultur dan lain sebagainya, ide, mitos. Nggak usah jauh-jauh lah, di Jawa pada era Majapahit ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu semua raja-rajanya itu digambarkan sebagai titisan dewa. Iya. Sama tuh, ya kan? Sama. Jadi sama aja dengan era itu tadi, peradaban-peradaban kuno yang lain, mereka menisbatkan penguasa sebagai apa? Keturunan dewa, keturunan Tuhan, keturunan bla bla bla. Nah, dalam Islam bedanya itu nggak ada. Tuhan, yang lain gitu loh. Jadi perkaranya di situ dalam Islam itu. Jadi dia mengkritisi hal-hal itu secara fundamental, tapi dia tidak terus bilang bahwa kultur itu menjadi sesuatu yang udahlah nggak perlu dipakai, ya nggak juga. Oke, yang lain apa lagi? Oh, juga. Tapi berarti itu secara mungkin ya, berarti orang yang mengalihkan cerita itu bisa dibilang nggak sih? Kayak menyebarkan kebohongan gitu, orang yang bikin cerita seperti itu. Nggak mesti, karena gini, orang pada masa lalu sudah paham mungkin. Sudah paham bahwa, oh sebenarnya ini yang dimaksud. Sama kayak kita misalnya ngomong kayak gini, ada tukang kayu jadi presiden. Kita yang tahu tentang itu pada masa ini aja, tahu. Tapi nanti kalau diceritakan di negara mana yang orang nggak tahu Indonesia, dibilang itu sebagai kisah heroik. Betul sekali, betul. jadi kepikiran kayak gini, kalau memang terdahulu orang punya pola pikir atau dia mendasari bahwasanya keyakinan atau kepercayaan mereka itu bermula dari cerita yang diangkat-angkat, ya nanti mungkin bisa jadi orang ya, terutama ya mungkin yang non muslim itu dia makanya selalu kadang kita melihat kayak
ilmuwan meneliti Quran, terus misalnya alam semesta disamakan dengan Quran, disama-samakan kayak gini, dibawa-bawa, dikait-kaitkan dan sebagainya. Ya dimana itu membuktikan seberapa benarnya sih gitu kan ya Al-Quran. Yang terkadang bahwasanya kita yang selaku maksudnya membershipnya ya, atau enggak memang umatnya ya, terkadang kita hanya mengklaim oh ya udah gitu. Kita hanya mengetahui sekedar tahu, walaupun kita sebenarnya sejarahnya asal mulanya bahkan ini pun tidak memahami secara mendalam. Padahal kita istilahnya membershipnya, kita orang dalamnya. Tapi orang yang luar inilah yang sebenarnya membuktikan hal itu, gitu kan. Makanya kadang ada yang bilang ada mualaf datang ke Islam karena dia orang yang rajin teliti dan dia ternyata menemukan bahwasanya agama dia itu tidak pernah kompeten. Hanya dia percaya bahwa Al-Quran ini agama satu, agama benar, dan dia believe to that, gitu kan ya, percaya sama itu. Nah, tapi untuk perihal tadi yang cerita itu tidak bisa dibilang penyebaran buruk atau itu bisa dibilang positif karena beda generasi, beda pola pikir. Orang yang inginnya menyebarkan ini untuk menjadikan dokumentasi, tapi orang bisa jadi yang ingin menjadikan hal itu tuh sebuah hal yang negatif, atau mungkin kalau dia bisa menyampaikannya secara positif, dia akan menjadikan ini sebagai dokumentasi positif. Ya sebenarnya itu terjadi kepada apa yang saya alamin. Bahwa saya baru tahu bahwasanya di buku kita waktu SD menceritakan bahwasanya Belanda itu bersikap adil dan manusiawi. Iya gak sih? Dan ternyata di umur sekarang baru tahu bahwasanya skema di buku yang kita pelajari selama ini menggambarkan bahwasanya Belanda itu bersikap keras. Kerasnya ini kan beda pemahaman ya. Dahulu bilang keras bahwasanya memang keras itu karena disiplin. Tapi yang kita pahamin itu pahamin sekarang ya. Yang kita dahulu kan mikir kalau bahwasanya memang keras itu menggambarkan sekejam itu. Kayak istilahnya kayak yang pekerja ya kerja rodi, yang katanya yang pekerja tidak dikasih makan, yang sebenarnya ternyata budaya itu yang kita baru tahu, ternyata budaya Indonesia yang seperti itu. Yang dimana pasokan itu harusnya turun ke sang pemilik, tapi sebelum itu diproses dulu tuh. Nah, jadi kayak gitu. Makanya tadi saya bilang, tapi kan penguasa pusat tetap butuh tuh orang untuk ini. Nah, tadi makanya itulah namanya budaya tradisi ya, tradisi yang menjadikan intelektualisme itu sebagai dalil untuk perbudakan. Tapi makanya dalam Islam itu aturan perbudakan itu jelas banget. Ya kan? Jadi tidak seperti intelektualisme yang pada zaman dulu menggunakan, ya makanya Barat itu nggak suka dengan agama karena agama itu dianggap bagian dari intelektualisme yang dia itu untuk memperbudak. Padahal dalam Islam ajarannya kayak gitu. Nah itu karena orang nggak paham, ya kan? Jadi makanya kayak gini nih. Nah sekarang kayak gini. Sekarang orang dengan budaya-budaya Jawa atau apa itu sering dijadikan komentar negatif kan gitu kan, ini hama-hama. Tapi sebenarnya mereka tidak paham apa itu Jawa. Belum tahu sejarah tentang awal mula Indonesia. Ya kan? Itu budaya mana yang kita nggak tahu kan gitu kan. Gus-gusan, habib-habiban, kalau saya bilang itu sebenarnya gini ya, itu kan karena satu masyarakat tertentu saja. Artinya tidak semuanya. Dan gus-gus, habib-habib itu juga nggak semua dari mereka itu melakukan praktek yang kayak tadi itu. Bahkan pada masa kemerdekaan mereka terdepan untuk bergerak, ikut berperang dan sebagainya. Itu mungkin keturunannya yang mungkin nggak paham dengan visi perjuangan nenek moyangnya. Ini dia karena kok punya masa yang banyak paham sih. Jadi, karena mereka tidak paham itu, dia menjadi generasi penikmat dan bahkan generasi perusak. Iya betul. Jadi seperti itu. Ya, sama juga pada masa lalu kerajaan-kerajaan itu musnah dengan cara itu juga. Kayak Mesopotamia yang akhirnya mereka bertarung satu sama lain ya. Kerajaan itu entah karena perang saudara atau karena eksternal. Lalu terjadi kayak gitu. Ya. Itu hampir semasa kalau nggak salah dengan Cina juga pada masa itu sebelum Masehi. Itu sama mereka itu. Jadi memang peradaban yang kuno itu mereka tetap bertahan hingga sekarang. Coba nih contohnya nih. Amerika itu lambangnya hewan apa? Elang. Nah, itu dari mana mereka ngambilnya? Tahu nggak? Betul. Romawi. Coba browsing deh. Romawi itu punya logo elang Draghi. Nggak percaya. Jadi saya mau bilang ke antum bahwa itu cita patriotismenya itu mengambil dari patriotisme Yunani. Patriotisme Yunani, kebebasan berpikir Yunani. Ya.
Tapi tradisi keilmuannya itu kan dari Islam, ya kan? Nah itu tuh simbol Romawi misalnya, simbol Romawi. Ya, browsing aja sih di Google atau apa. Berarti tadi yang masih belum kurang tadi yang ketika penjelasan tentang apa asal usul Tuhan dari berbeda bangsa. Kan kalau dipikir dari masing-masing bangsa itu punya cerita yang hampir mirip dengan Islam. Kayak awal mula Nabi Adam, kayak banjir Islam. Itu apakah awal mula dari satu sumber yang sama terus dilencengkan atau bagaimana? Ya bisa, itu dua hal ya. Artinya yang pertama memang apa namanya? Ini disebutkan dalam Al-Quran tuh, karena nasu umatan wahidatan. Manusia itu sebenarnya satu umat. Ya kan? Tapi selanjutnya, nah tadi Ada yang melencengkan terlibat, gitu. terlibat ini kepentingan pribadi dan lain sebagainya, mereka bisa satu sama lain, ya kan, bertarung, nah, memperebutkan dari itu, ya kan, menjadi sebuah suku, bangsa, kerajaan. Nah sekarang jadi bangsa, ya kan, modernnya. Apa ada? Kalau yang dijelaskan itu bahwasanya itu apa namanya, sebuah pemilihan secara independen. Iya, tapi ente cari deh, masih sama. Ya, itu sama. Itu simbolnya Romawi juga. Orang itu tadi. Itu independen, browsing aja, makanya tadi Ana bilang browsing. Apa logo lang di Romawi gitu. Sama juga. Ya, sama logo hewan-hewan kita pakai sekarang ini pada masa lalu pakai itu juga. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya manusia itu belajar dari alam juga. Ya, ini logo apa yang menarik. Ya, sini. Nah, itu. Iya. Kayak gitu Mengambil manusia filosofinya. tuh. Mengambil misalnya misalnya dalam pembangunan gedung tuh, kenapa disebut tiang-tiangnya disebut tiang cakar ayam? Karena itu mencakar yang kuat. Ya bentuknya kayak cakar Oh, ayam, iya, kaki- kayak kakinya, cakar ayam. strukturnya, ya kan, terus kaki-kakinya tuh kayak gini, bawahnya sama kayak cakar ayam. Boleh. Bagaimana manusia terinspirasi oleh alam. Nah, anaknya Nabi Adam alaihissalam yang saling bertengkar, yang satu nyambung sama yang lain, itu terinspirasi untuk nguburnya oleh apa? Burung Burung gagak. Gimana? Hasan Hussein. Hasan Hussein, Burung gagak. Kabil dan Habil. Kabil dan Habil. Sudah. Gitu. Ini dalam ayat Al-Quran tuh ada tuh. Jadi fenomenanya menceritakan ketika ini cucu Nabi Adam itu kan dilahirkan. Tapi mereka berdua ini hidup bersama, tapi dipertemukan di mana dia akan dikawinkan. Ya. Nah, ketika dikawinkan Salah satu pasangannya kayak kurang gitu. Ya, dia kan. si aku lupa lagi ya, itu yang penting iri karena apa yang dia taksir ternyata dia akan ditentukan kepada teman saudaranya saudarinya. dan saudaranya terus yang dimana saudaranya bersikap adil aja karena memang yang ini ketentuan yang dia dapat dan dia tidak mengirikan apa yang dia punya gitu, sehingga akhirnya terjadilah perdebatan di situ, dimana itulah yang menjadi sebuah fenomatik dunia atau story world yang menjelaskan bahwasanya terjadinya pentumpahan darah pertama di bumi itu adalah itu kejadian itu. Nah, dan penyebab itu disebabkan karena ya kalau dari cerita Islam itu kan karena bisikan setan ya kan, dia terbawa emosinya terjadilah seperti itu. Akhirnya detik. Nah, sebenarnya dia tidak memiliki jiwa untuk membunuh, tidak ada keinginan karena cuman yang dia inginkan adalah mengapa dia mendapatkan hak yang dimana dia tuh sebenarnya aku bisa dapati gitu loh, bisikan seperti itulah, sehingga akhirnya dia melakukan kekerasan dan akhirnya meninggalkan bertumpahan darah. Yang dia cuman berluka-luka, saudaranya meninggal, sehingga ketika itu dia akhirnya di situ baru disadarkan jiwa aslinya, dia baru tersadarkan bahwa ternyata dia selama ini dikendalikan oleh ego dan emosional itu, yang dimana kalau kita pelajari secara islamisasi bahwasanya yaitu kendali emosi disebabkan karena bisikan setan itu. Maka akhirnya dia kebingungan dengan tragedi itu, dia melihat bahwasanya ada fenomena di pohon itu, ada dua burung gagak yang mana ternyata satunya itu tumbang, jatuh dari pohon. Akhirnya gagak itu turun menggali pasir, tanah itu, si burung gagaknya masuk ke situ. Akhirnya dia mulai mempelajari dan akhirnya melakukan hal sama, sehingga ya benar yang dijelaskan tadi Ustaz bahwasanya manusia itu belajar di alam. Nah itu tuh, makanya saya bilang tadi bahwa peradaban Islam itu dan peradaban sebelum Islam dia punya tradisi belajar dari alam. Tapi siapa yang nyuruh? Tentu saja diantaranya adalah Nabi, atau memang Allah mengutus hewan tertentu untuk menyadarkan orang kayak gini misalnya. Nah, jadi
Jadi gitu tuh. Jadi peradaban dulu itu kenapa dia bisa besar? Kayak Babilonia punya taman gantung, Mesopotamia itu punya teknologi pertanian yang luar biasa. Tapi kenapa pada akhirnya hancur juga? Ya itu tadi, ya kan? Maju, berkembang, terus melupakan hal-hal yang harusnya mereka lakukan. Iya. Nah, karena peradaban masa lalu itu yang pra-Islam itu ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu tadi itu azabnya biasanya dimusnahkan. Dimusnahkan total. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, tidak ada yang dimusnahkan. Iya. Hanya mungkin ada seperti virus-virus yang apa seperti itu, ya itu makanya saya tadi bilang bahwa peradaban manusia itu sebenarnya pengulangan-pengulangan yang sangat banyak, ya kan? Kekuasaan, Sejarah mengulangi dirinya. katakanlah gitulah ya. Story can be repeat. Iya. Nah makanya kayak peradaban masa lalu itu, kenapa orang bikin cerita-cerita kayak tadi itu? Mereka mau mengkomunikasikan, sebenarnya mau mengkomunikasikan tentang peradaban mereka. Cuman kan karena tidak dengan sains ya, dengan bahasa. Dengan bahasa mungkin puitis atau dibuat itu tadi ya, metaforis, dibuat apa namanya, majas-majas yang besar, personifikasi dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah orang, oh iya ini ada dewa air, kenapa diceritain itu airnya seolah-olah tunduk sih? Bukan seolah-olah tunduk ya, nah kan gitu kan. Iya betul. Itu jadi pada masa lalu itu orang-orang di peradaban pra-Islam khususnya tadi ya, ada Mesir, ada Mesopotamia, ada tadi Yunani, Mesir, sampai apa namanya, sampai Cina, itu mereka hampir sama tradisinya, punya dewa-dewa sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu tuh. Oke. Jadi kalau closing statement dari saya sih sebenarnya kita melihat peradaban masa lalu itu kita harus punya pedoman. Pedomannya apa ya? Tradisi intelektual dalam Islam itu, karena satu-satunya tradisi intelektual itu memang diantaranya dimulai dari Islam tadi. Kenapa? Karena dia menyerap juga peradaban pada pra-Islam. Ya, dari bangsa Sumeria itu orang-orang ketika itu sudah belajar perhitungan, ilmu hitung, ya kan, ilmu-ilmu yang lain juga gitu, ilmu konstruksi itu. Di peradaban Sumeria, pertanian dan lain sebagainya, pengairan, irigasi, ilmu-ilmu yang lain, hukum. Nah itu mereka ngambil dari situ juga. Di Islam ketika berkembang itu juga mengambil hukum-hukum lokal dari itu. Jadi itulah yang tadi saya bilang bahwa peradaban masa lalu itu oleh Islam dikembangkan, tapi dengan corak yang berbeda. Corak ada Islamnya, ada meskipun kerajaan tapi ada Islamnya. Jadi kan nggak kerajaan yang ngaco banget ya, tapi ada Islamnya. Meskipun pernah ada juga raja yang nggak karu-karuan pada masa Islam itu, yang ini apa dan lain sebagainya. Itu ya. Seperti itu tadi. Ya, kayaknya kita akan lanjut lagi di podcast yang lain dengan teman-teman yang lainnya di ngobrol peradaban, ya, ngobrol peradaban yang kuno, yang modern atau yang masa sekarang, pelajarannya seperti apa. Kita saksikan di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.